kajian tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain adalah tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Punya Jalalain, dua jalan. Cuma sekarang ada guyonan, ada orang nafsirin Al-Quran pakai semau sendiri, pakai pikirannya sendiri, nggak pakai ilmunya ulama. Bukan tafsir Jalalain, kata orang tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain, semau sendiri, pakai pikirannya sendiri. Jangan kita mengajarkan tafsir Al-Quran hanya murni baca terjemah saja, itu berbahaya. Ilmunya nggak nyambung ke ulama, cuma nyambungnya ke terjemah Al-Quran, itu berbahaya. Nyambungnya gitu. Pertama, sebelum kita mulai, kita fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menerima Al-Quran, kepada para anbiya, kepada para sahabat, kepada ahlul bait Rasulullah SAW, para tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, tentunya guru kita Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Muhammad bin Muhammad bin Abi Al-Hasani, juga guru Habib Ibnu Umar, Habib Umar Muhammad bin Abdul Jadi muwafaq alaina berkati makbar ulumi dini wa dunya wal akhirati bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baru pertemuan yang kedua sekarang, sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubu minka al-ma'unata 'ala al-ibadah wa ghairiha. Nakhussuka bil ibadah. Iyyaka na'budu. Iyyaka ini kalau secara ilmu nahwu sharaf ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu biasanya ditaruh di akhir. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu urutan aslinya. Umpamanya sekarang doroba, biasanya kalau nahwu sharaf di bawah itu pokoknya kalau enggak zaid, amr, itulah. Doroba, zaidun, amran. Doroba fi'il, zaidun, fa'il, amran, maf'ul bih. Ini mesti urutan yang asli. Tetapi di sini urutan yang asli maf'ul bih diakhirkan. Tetapi di sini maf'ul bih ditaruh di depan. Jadi ibaratnya mestinya doroba, zaidun, mukul, zaid, umar. Mesti amar. Jadi kalau di sini iya karena udu kepadamu aku menyembah. Jadi dihalukan. Ini mempunyai secara ilmu balaghah artinya berbeda. Doroba zaidun amron itu berbeda arti dengan amron doroba zaidun. Jadi objek ketika didahulukan itu berarti makna khusus. Jadi mematikan bukan kami menyembahmu, bukan begitu, tapi hanya kepadamu kami. Jadi kalau doroba zaidun amron, Zaid memukul amar, di urutannya. Tapi kalau amarnya ditaruh di depan, amron doroba zaidun, hanya amr yang Zaid pukul. Nah, itu artinya gitu. Hanya amr yang Zaid pukul. Makanya lihat Fatihah di sini lafaznya iya karena budu, hanya kepadamu kami menyembah. Artinya sebetulnya dengan aslinya susun asli itu nak buduka.
kami menyembahmu. Aslinya tuh. Cuma kalau nak butuhkah kami menyembahmu, bisa jadi dengan nyembah yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Makanya domir ini maf'ul bih ditaruh di depan. Akhirnya iya karena butuh, domir munfasil, domir yang terpisah. Akhirnya artinya hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makanya artinya gitu. Kalau kita bilang nasta'inuka, aku memohon pertolongan kepadamu, bisa jadi dengan orang lain, dengan yang lain, dengan yang lain, jangan ya lain. Jadi yang dimaksudkan iya kamu ini mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggabungkan, begini maksudnya. Inilah penggabungan ilmu antara nahwu shorof digabung dengan ilmu balaghah digabung. Ilmu balaghah ini ilmu sastra Arab. Jadi bukannya gampang. Nak nerjemahkan apa kita ini nak menafsir Al-Quran itu bukan gampang. Ya orang zaman sekarang ini anak muda-muda baca Quran lintang bukang, ulama-ulama disesatkan. Oh, luar biasa, terlalu berat. Imam Ghazali disesat-sesatkan dia. Itu tak paham hadis, kau paham apa? Luar biasa. Itu madhabnya Asy'ari itu sesat. Bisa kau bilang Asy'ari sesat, ilmumu itu apa? Nah, jadi kadang-kadang orang ini terlalu terlalu sok, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim, ay arsidna ilaihi. Maksudnya tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Arsidna ilaihi. Wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta alaihim. Wa yubdalu minhu ni apa? Wa yubdalu minhu ni badal minhu. Ruwet lagi kalau diterangkan di depan orang awam ni ruwet. Kalau di depan santri gampang. Badal itu apa? Ada badal bat min kul, ada badal kul min kul. Kalau di depan orang awam badal itu pokoknya pengganti. Isinya apa? Siratal mustaqim itu isinya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka bil hidayah. Wa yubdiluhu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang selain, yaitu bukan orang yang engkau murkai. Wahum al-yahud walafdallin wahum an-nasara. Tengok, ini pakai ilmunya para ulama. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, kita mesti mengartikannya apa? Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kan gitu. Padahal artinya tuh al-maghdubi ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang kau murkai, maksudnya orang-orang Yahudi. Bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murkai ya Allah. Kemudian waladhdallin, bukan jalan-jalan orang Nasrani yang sesat ya Allah. Hanya gitu. Tapi kalau kita menurut secara teks saja nggak kelihatan, Yahudi Nasraninya itu nggak kelihatan. Maghdubi alaihi memang orang yang kau murkai. Waladhdallin bukan jalan orang yang sesat. Memang artinya begitu, tapi isinya tuh siapa? Isinya itu bisa dicari, intinya di mereka ini siapa sih yang. Jadi orang Yahudi itu adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waladhdallin yaitu kaum yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena menuhankan seorang nabi, menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Makanya dikatakan mereka ini orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita pas ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, dari ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Berilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ini baca Fatihah dengan tadabbur, dengan artinya. Jadi bukan ngelamun. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah.
Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu hidayah kepada mereka. Jalan orang-orang yang kau beri hidayah Allah. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi seperti jalan orang-orang Yahudi yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang Nasrani, itu orang-orang yang lain jadinya. Ketika kita membaca itu, kita tahu artinya, jadinya rasanya mesti lain. Kita ya ini istilahnya di dalam hati yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang sholat kita ini kan cuma sholat casing. Itu yang repot. Sholatnya sholat casing. Jadi masih sekedar macam mana bacaannya, macam mana. Semuanya masih zahir sholat. Waktu sujud, Allahu Akbar sujud. Kepalanya taruh di tanah, sujud. Tetapi hatinya begini, mana-mana. Hatinya kepala. Padahal kan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya zahir. Waktu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak nyambung sama sekali. Memang lagi kelamun nih. Lagi mikir apa sih kita kemana? Bagaimana? Itu kan namanya sholat hanya zahir saja. Enggak begitu. Makanya afala yatadabbaruna al-Qur'an. Macam mana orang nak tadabbur Quran kalau artinya enggak tahu? Sudah susah. Ini di antaranya kita belajar seperti ini supaya paling enggak ingatlah. Ya. Ingat, mungkin sholat kadang-kadang ngelamun, tapi ingat lagi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umpamanya dalam Fatihah tuh tak ada yang khusyuk kecuali ihdinas siratal mustaqim, lumayan. Daripada dari pertama bismillahirrahmanirrahim aja tak khusyuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dia enggak khusyuk karena dah kita biasa baca ini. Jadi macam tak nyambung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dah terbiasa jadi enggak masuk ke dalam hati. Coba betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh. Baru ya. Makanya susah nak cepat sholat kalau dah gitu. Susah nak cepat, kecuali dah memang ini dah aulia, memang baca hatinya lebih cepat daripada lisannya. Kalau masih orang awam nih susah. Orang wali dikit. Kenapa? Ini tidak akan lebih cepat daripada hatinya. Makanya ada orang ngobrol, macam mana zikir macam itu? Kau tidak tahu hati itu akan lebih cepat daripada itu nanti urusannya. Ini masih orang awam aja dulu. Hati ini cepat. Jadi kalau tangan ini tetap kalah cepat dengan hati. Cuman itu untuk orang awam nanti kacau. Karena komplain nanti apa zikir macam itu. Nah, kena lagi. Kemudian wa nuqtatul badal afada annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Jadi berdasarkan dari badal di sini, maksudnya ghairil maghdubi alaihim, itu bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu siapa? Yaitu orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang diberi petunjuk itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi ketika kita baca ghairil maghdubi alaihim, pokoknya kalau bunyi ghairil maghdubi alaihim Yahudi, itu sudah. Waladhdallin Nasrani, sudah jelas. Harus jauh-jauh kayak gitu. Sikit-sikit. Kemudian amin, kita masuk di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Awal dari tafsirnya Imam As-Suyuti. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsiri lebih dahulu, cuman ngambilnya dari surat Al-Kahfi sampai akhir khatam sampai Al-Fatihah. Nah, ada satu kata yang mengatakan sudah masuk di Al-Baqarah. Nah, jadi setelah sampai di situ masih separuh, Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat. Masih separuh diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan dia ngarang bareng-bareng, duduk bareng ngopi gini, enggak. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dulu dapat mulai pertengahan Al-Quran sampai hatam, sampai masuk Fatihah. Sebagian ada keterangan mengatakan sudah Baqarah sekitar 23 ayat. Nah, setelah itu wafat, kemudian diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dia neruskan, bukan dia musyawarah gini bareng-bareng, tidak. Tetapi hasilnya kayak yang menafsir itu kayak orang satu. Nah, kayak orang satu. Jadi dimulai surat Al-Baqarah ini, dimulailah muqaddimahnya Al-Imam As-Suyuti. Nah, Imam As-Suyuti ini yang melanjutkan. Jadi tadi Fatihah itu yang mentafsiri Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Setelah Fatihah masuk Al-Baqarah sedikit, beliau wafat. Sekarang kita awali surat Al-Baqarah dengan muqaddimahnya Al-Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muafian. Tulisannya kecil tak nampak, padahal masih muda Ustaz ini. Aduh, kecil. Hamdan muafian li ni'mati li ni'amihi mukafian li mazidi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Hada mastaddat ilaihi hajatul waqifin, hajatur raghibin fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim alladzi allafaha al-Imam al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jadi kata Imam As-Suyuti, ini karangan ini adalah sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang suka ya terhadap Al-Quran, untuk menyempurnakan pentafsiran Al-Quran yang sudah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, dapat separuh. Jadi katanya maksudnya nih, saya akan melanjutkan. Wa tatmimu ma fatahu wa huwa min awali suratil Baqarah ila akhiril Isra. Nah, jadi Imam As-Suyuti ini, Imam As-Suyuti dia mulai dari awal Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Setelah Al-Isra Al-Kahfi. Jadi persis separuh. Entah rahasianya apa, kenapa Imam Al-Mahalli kok menafsirinya mulai dari Al-Kahfi. Nah itu rahasianya tidak tahu, wallahu alam. Akhirnya makanya kalau kita lihat muqaddimahnya Tafsir Jalalain ini bingung. Muqaddimahnya kok di Al-Baqarah, ini enggak di Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini tidak mukaddimah, dibikin Imam Mahalli ini mukaddimahnya pertamanya dari Al-Kahfi, setelah itu Fatihah, setelah itu Al-Baqarah baru meninggal. Makanya mukaddimahnya ketemunya di, biasanya kitab itu mesti pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mukaddimah awal kitab. Ini tidak di surat Al-Baqarah karena di sini awal apa tafsiran Imam As-Suyuti. Min awali suratil Baqarah ila akhiril Isra. Al-Isra. Bi tatimatin ala namatih. Jadi caranya, metodenya disamakan sama Imam As-Suyuti, pokoknya sama, metodenya ringkas, enggak terlalu panjang lebar seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Min dzikri ma yufhamu minhu kalamullah. Kalamullah ta'ala wal i'timad ala arjahil aqwal. Jadi disebutkanlah di situ tafsiran-tafsiran sekiranya Al-Quran itu bisa difaham.
Kalau nggak gitu, kalau kan nggak bisa dipaham. Maksudnya contohnya seperti itu tadi. Kenapa ghairil maghdubi kok harus ditafsiri? Kalau nggak ditulis, orang nggak paham. Diartikan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Siapa yang dimurkai? Nah, apakah orang Islam dia nyuri pelam itu termasuk ghairil maghdubi? Ya kan kita nggak tahu. Coba kita artikan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kalau kita pikir secara pikiran sini, oh berarti orang yang tukang sabung ayam mungkin masuk di sini. Padahal yang dimasuk di sini ini maghdubi itu orang-orang Yahudi, kan jauh larinya. Jauh larinya. Tapi kalau kita orang yang menurut pikiran kita sendiri lah, siapa yang dimurkai? Tukang judi, tukang zina, tukang rampok, tukang korupsi, ini semua dimurkai. Iya betul dimurkai sama Allah, tapi bukan yang dimaksud di dalam Al-Fatihah ini gitu loh. Nah, ini maksudnya fungsinya di sini, fungsinya penafsiran seperti itu. Jadi yang diambil bal itima ala arjail aqwal, yang ditulis di sini adalah pendapat para mufassirin yang paling kuat. Ini kalau nak diambil lebar segini tafsir. Tafsir Al-Munir itu segini. Al-Qur'an segini nih Al-Qur'an nih. Tafsirnya segini. Kira-kira berapa tahun kita nak mondok, Pak? La ilaha illallah menurut kita yang Ustaz, betul tak Ustaz? Nah, jadi kadang orang nengok tafsirnya aja tak pernah nyala-nyalakan mufassir. Nengok tafsirnya tak pernah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukhari sok paham Bukhari, kitab Bukhari aja tak punya. Sohi ini dhaif, buang nih. Aduh engkau nih, kitab Bukhari tak punya, banyak komentar. Nah, jangan gitu. Tidak semudah itu. Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan Bukhari itu dari 700.000 hadis. Dipres, diambil yang sahih, dapat 7.000. Bukan dia pokok duduk gini aja, dia pergi ke kampung sana, pergi kampung sana, tanya, Bapak ini dulu meriwayatkan tak dari ini? Bapak ini pernah berbohong enggak? Bapak ini pernah lupa enggak? Ini pernah gila enggak? Itu dicek semua. Susah ingin jadi orang alim itu, bukan mudah. Kita lanjutkan. Wal i'rab ma yuhtaju ilaihi. Jadi juga i'rabnya diterangkan sedikit seperti tadi, ada badal, nanti ada di situ mubtada khobar, sedikit saja diterangkan supaya orang enggak keliru. Tapi tidak sampai mendetail sekali. Kalau mendetail ada lagi namanya i'rabul Quran. Kitab khusus bahas i'rabnya Quran juga segini. I'rabul Quran. Oh, Quran saja. Itu habis umur kita, bukan habis lagi, kurang-kurang. Untuk belajar tafsir itu kurang-kurang. Macam mana orang nak habiskan ilmu? Tak bisa. Jadi bisanya ilmu itu kita pokoknya usaha sebisanya, selebihnya Allah kasih. Nah, gitu betul tak, Beb? Nah, kalau kita nak suruh belajar semua Ustaz, bukan habis lagi umur 1000 orang dimasukkan ke kita, tak cukup. Macam mana nak cukup ilmu semua? Kalau nengok perpustakaan, kitab tuh ya Allah, mutar di kapan kita nak selesai membacanya. Itu thaqafah Islamiyah, ilmu banyak. Jadi jangan orang ini terfokus kepada beberapa ulama saja, ulama yang lain dianggap salah. Wah, ini tak boleh. Kalau udah Ibnu Taimiyah sudah, pokoknya pasti benar. Tak boleh gitu. Ibnu Taimiyah itu bukan nabi. Dia pasti, namanya orang selain nabi itu pasti punya kesalahan. Enggak bisa mutlak benar. Ya, enggak bisa mutlak benar. Jangan mengangkat derajat ulama itu seperti derajat nabi yang tidak bisa salah. Orang yang berbeda dengan pendapatnya dianggap salah semua, enggak begitu. Kemudian watambihun alal qiraat al-mukhtalifah al-masyhurah, juga di sini disebutkan juga tentang perbedaan-perbedaan qiraat yang masyhur, yang syadz tidak. Seperti kemarin kita di suratul Fatihah sudah sedikit Maliki yaumiddin, itu satu qiraat. Boleh pendek manya. Maliki yaumiddin. Boleh. Artinya maliki berarti zat yang memiliki
hari akhirat, hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin rajanya hari pembalasan. Dua-duanya boleh. Tapi bukan ngarang-ngarang sendiri. Cuma kadang-kadang gitu nih, kadang-kadang nih aneh lagi aneh. Orang yang kadang-kadang sok pandai-pandai nyalah-nyalahkan ulama besar. Baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, masih gitu. Gitu bacanya, masih gitu, masih nyalakan ulama. Bikin malu saja kau. Baca Qul a'udzu birabbin nas yang mahnya masih dipanjangkan, nyalakan mufasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kan? Orang awam paling banyak baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. 1000% salahnya, itu bukan 100 lagi gitu. Beda dengan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin memang dia punya 2 qiraat. Bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Memang boleh. Di sini disebutkan. Makanya dikatakan tadi qiraat juga di sini diterangkan, tapi tidak sampai panjang lebar. Yang masyhur-masyhur diterangkan. Ala wajhin latifin wa ta'birin wajizin, ya, ibarahnya pun simpel-simpel saja. Wa tarki tatwili bidzikri aqwalin ghairul mardiyah wa a'arib mahalluha kutubul arabiyah wa a'arib. Jadi juga tidak menyebutkan pendapat-pendapat yang sangat panjang lebar, juga meninggalkan i'rab Al-Qur'an. Ini sebetulnya i'rabnya banyak, boleh begini, boleh begini, boleh begini. I'rab itu kadang-kadang penting. Kadang-kadang kita ini membaca sesuatu tidak pakai i'rab, salah. Contoh, ini paling banyak salah. Sampai nak betulkan ini bingung. Dan setiap hari dilakukan berkali-kali. Zikir habis sholat. Orang zikir habis sholat. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan biasanya gitu kan? Itu salah. Nah, ini bukan ayat kursi. Kalau ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, betul. Karena Al-Hayyul Qayyum ini sifatnya Allah. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyumu. Ini derajat i'rab. Berbeda dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa, jangan Hayyul Qayyum. Tapi kita kan sudah kayak gitu rata-rata. Bisa dikatakan 90% atau 99%. Yang betul apa? Astaghfirullah apa? Habahu. Ha. Astaghfirullah. Ha. Kalau tadi kan Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Kalau zikir ini astaghfirullah. Ha. Astaghfirullahal azim. Ma apamu? Ma. Ya kan? Alladzi la ilaha illa huwal hayy. Hayya. Dia ikut azima, ikut astagfirullah. Hayyal qayyuma. Ini namanya, kenapa? Dia menjadi naatnya Allah. Menjadi sifatnya Allah. Jadi jangan mentang-mentang. Kalau kita ayat kursi kan tentu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak mesti setelah huwa itu mesti hayyu al qayyum. Tergantung dia di depannya. Ini sifatnya apa? Ketika kita astagfirullah, kenapakah Allah dijadi ha? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub ha. Makanya sifatnya astaghfirullahal azimal ladzi la ilaha illa huwal hayya. Alladzi la ilaha illa ini namanya isim mausul. Isim mausul. Al-hayya ini kembali lagi kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hayyal qayyuma wa atubu ilai. Ini contoh i'rab. Cuma kadang-kadang kita nih kira-kira saja lah biasanya macam gini kan. Terus kita macam ikut-ikutan orang. Sampai sekali yang betul ini membetulkan susah.
Akhirnya sampai orang tak percaya, masa kan gitu jadinya kan, nah, susah. Nah itu begitu maksudnya. Jadi kenapa kok Hayyul Qayyum? Karena dia menjadi naatnya Allah. Allah di situ mansub karena maf'ul bih. Makanya dia tidak hayyu, jadi hayya. Ayat kursi hayyu karena Allahnya di situ marfu, jadi mubtada. Allahu. Aduh, ini mohon maaf Pak, ini sekedar aja Pak ya jadi. Maksudnya ini supaya tahu orang nih kalau orang belajar tuh susah, bukan gampang. Nah, ini tak ikut halakoh sekali 2 kali Ustaz. Tuh kafir tuh, bid'ah tuh, sesat tuh. Ye, kau orang mondok puluhan tahun aja tak paham-paham. Iya enak aja 2 kali langsung nyesat-nyesatkan orang. Nah, ini maksudnya gitu, sekedar untuk supaya kita ini apa ya, bukan berarti apa. Supaya orang ini sadar lah. Sadar, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kalau saya ini tak nyalahkan orang, membetulkan, saya tidak menyalahkan ini Pak, ya kan? Saya ini membetulkan, kekeliruannya di sini betulkan. Al-Hayyul Qayyum ini bukan ayat kursi, bukan. Contoh, karena kita sedang membahas tentang apa nih? I'rab. Nah, itu i'rab. I'rab itu berarti nahwu sharaf. Wallahu wallaha as'alun naf'a. Tengok di sini contoh. Ini saya kitabnya kan besar, yang tebal nggak ada, jadi saya fotokopi. Nah, mohon maaf kecil-kecil. Nanti kalau habis saya fotokopi lagi. Nah, ini asli. Di sini wallaha, kenapa tidak wallahu? Wallaha as'alun naf'a bihi fid dunya. Kenapa? Ini namanya maf'ul bih yang seperti iya karena bu. Maf'ul bih taruh di depan. Wallaha as'alu. Kepada Allah saya meminta. Maksudnya hanya. Makanya lafaz Allah ditaruh di depan. Hanya kepada Allah aku meminta kemanfaatan karangan ini. Di dunia wa asanal jaza' alaihi fil uqba. Dan memberi sebagus-bagus balasan nanti di akhirat. Bimannihi wa karamih, ya, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah Madaniyah wahya mi'atani wasitun au sab'un wa samanuna ayat. Surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Kemarin surat apa namanya? Surat Al-Fatihah kemarin Makiyah. Madaniyah yaitu apa kemarin kita sudah terangkan? Yaitu yang diturunkan setelah hijrah, bukan yang turunkan di Madinah. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah Madaniyah. Ayatnya ada 286 atau 87. 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha tahu tentang maksud ini. Enggak tahu. Kita enggak tahu Pak. Alif lam mim apa 3 huruf nih? Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Al-Quran ini pasti ada manfaatnya. Apa artinya? Terus apa gunanya? Ya ada lah gunanya. Ada gunanya apa di antaranya? Jadi orang ini enggak sombong. Semua di Al-Quran aku tahu. Begitu ini apa tuh? Ini aku tak tahu. Orang tidak bisa sombong. Orang tidak, itu di antara salah satunya saja. Kenapa alif lam mim nih kok gini ya? Kenapa nih? Itu di antaranya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba ay la syakka fih. Yaitu kitab ini, yaitu Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada keraguan, tidak la syakka, la raiba la syakka sama, tidak ada keraguan di dalamnya.
Annahu min indillah. Sesungguhnya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi khabarun. Wah, ini khabar mubtada kita cepatkanlah. Nanti jadinya ngaji nahwu sorok pula nanti tak selesai. Khabarun mubtadahu dzalik wal isyaratu lil ta'zim. Isyarahnya adalah untuk li ta'zim. Dzalika li ta'zim. Aslinya ini tapi pakai dzalika untuk mengagungkan. Hudan lil muttaqin khabarun tsanin ay hadin. Hudan ay hadin maksudnya yang menjadi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa as-sairina ila taqwa, yaitu orang yang selalu bertakwa, selalu bertakwa. Nah, al-muttaqin itu apa? Orang yang selalu bertakwa, bukan kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang jos, kadang hilang habis, padang. Salat pun tidak, alah sudah habis. Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu yang namanya takwa itu artinya dua, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Littiqaihim bidzalikan nar. Takwa itu punya arti takut. Jadi takwa. Kenapa? Littiqaihim an-nar, karena mereka takut terhadap neraka. Takut terhadap neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, ayusaddiqun, yang membenarkan bil ghaib, perkara-perkara yang ghaib, bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar, yaitu dari hari kebangkitan, surga dan neraka. Beriman kepada hari kebangkitan, kepada surga, adanya surga dan adanya neraka. Wa yuqimunas shalah ayatuna biha bihuquqiha. Wa yuqimunas shalah itu bukan artinya cuma sholat saja, tapi melakukan sholat dengan hak sholat sepenuhnya. Toharohnya bagus semuanya, secara fikih toharnya lulus. Kemudian sholatnya, rukun-rukunnya bagus, bacaannya betul, tumakninahnya semuanya. Terus khusyuknya, ini baru namanya uqimunas sholat. Kalau kita baru sholat saja, kita ini baru sholat, udah sholat, mendirikan sholat belum mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat itu mulai dari awal toharohnya, rukunnya, dohiron, wabatinan, itu sudah betul-betul sholat. Kita sholat, badan dia di atas sejadah, Allahu Akbar, badannya di atas sejadah, hatinya di pasar. Itu bukan mendirikan sholat, itu tidak mendirikan. Baru sholat, sudah mendirikan belum. Jadi banyak iqamis sholat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Bukan kata Allah, soli li dzikri, solatlah untuk mengingat aku. Enggak. Maksudnya solat yang betul-betul dengan khusyuk, baru kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu mendirikan solat. Jadi di sini apa? Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu betul-betul beriman, yaitu orang yang iman kepada yang gaib, solatnya khusyuk. Nah, itu yang gampang kita memaknai. Solatnya khusyuk. Bukan hanya sekedar berdiri, ruku, i'tidal, sujud, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sekedar zahir saja, orang munafik pun bisa. Orang munafik itu sholat dulu di belakang Rasulullah, kan? Di belakang Rasulullah orang munafik ikut sholat. Kenapa zahir aja? Allahu Akbar, ruku, tidak, sujud, salam, selesai. Orang munafik. Nggak ada khusyuk, nggak ada apa, sama sekali. Cuma biar nampak Islam, ketemu kawannya, ikut kawannya, ketemu Islam, ikut sholat. Jadi kita ini orang Islam tapi sholatnya kan mutunya kayak orang munafik, mutunya masih hatinya belum sholat, masih dohirnya saja. Nah itu harus diperhatikan, harus
dibaguskan. Jadi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang melakukan salat dengan hak-hak sepenuhnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menafkahkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka fi taatillah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih duit banyak untuk hal-hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Itu orang-orang yang beriman. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu Taurat, Injil dan lainnya, Zabur dan lainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap akhirat. Kita dah yakin belum dengan akhirat kita nih? Yakin betul kita nih akhirat tuh. Coba. Besok ada padang mahsyar, dikumpulkan semuanya, ada surga, ada neraka, malaikat Malik, malaikat Ridwan, semuanya orang dikumpulkan. Udah yakin belum? Ada neraka, ada surga, Siratal Mustaqim, udah yakin belum? Nah, ini kan yakin namanya. Wabil akhiratihum yuqinun, yakin. Kita ini masih lebih percaya penjara di teluk air ini daripada neraka, ya kan? Kita lebih takut dengan polisi kita nih daripada malaikat Malik, penjaga neraka. Polisi-polisi, helm pakai, masker pakai, takut sama polisi. Tapi habis itu tak sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita lebih takut percaya penjara. Kenapa percaya penjara? Nampak besinya tuh, nampak. Kalau neraka belum pernah lihat. Nah, ini yang masalah, padahal harusnya yakin. Subhanallah. Kalau kita yakin memang tak ada maksiat. Tak ada maksiat. Itu namanya iman kita ini seberapa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sudah disebut itu tadi, yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta di dalam ketaatan, kemudian beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, juga yakin terhadap akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari Tuhannya, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang al-faizun bil jannati an-najuna minan nar, orang yang selamat mendapatkan surga dan selamat dijauhkan daripada neraka. Awal Baqarah sudah jelas siapa yang calon penghuni surga, siapa calon penghuni neraka. Nak masuk surga itulah tuh, tuh mulai dari pertama tuh, iman kepada yang gaib, surga, neraka, iman. Jadi surga itu kan sudah ada, surga itu. Surga kan sudah ada. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu kan diturunkan dari surga. Surga itu sudah ada. Jadi di mana ya kira-kira, kan naik Apollo ketemu tak ya, makan. Jadi alamnya kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas surga itu sekarang ini sudah ada, karena dulu Nabiullah Adam atau kita tuh diturunkan dari surga ke bumi nih. Jadi nanti dunia ini dikiamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, rata semuanya. Kita dihidupkan lagi, yang soleh balik lagi ke surga, yang tak soleh masuk ke neraka. Yakin. Sekarang bagaimana? Ketika segera untuk meyakinkan surga ini, sebetulnya kita kembali kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini manusia pertama. Kita punya bapak, punya atuk. Pertama mesti Nabiullah Adam. Setelah itu Nabi Adam mentok Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya nggak tinggal di dunia, tapi di surga. Berarti surga sekarang ini sudah ada. Bukan sekarang, mulai dulu sudah ada. Cuma kita mikirnya surga itu nanti. Kayak belum ada kan, kadang-kadang kan kita lupa. Dikira surga ini belum ada. Surga dulu sudah ada sekarang. Cuma di mana ini yang tahu adalah para orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli maksiat ini, ya Allah, dikasih iman, keyakinan saja, alhamdulillah rabbil alamin. Iman kepada yang gaib, ya,
Jadi kita harus beriman. Kadang-kadang kita nih iman kepada jin lebih kuat. Kalau kesurupan tuh baru iman. Orang kesurupan iman, jin. Neraka sama surga tak iman dia. Tak percaya dia. Heran kadang-kadang. Dikira iman kepada yang gaib itu jin aja. Malaikat. Subhanallah. Jelas-jelas malaikat raqib atid nih ada. Kalau kita iman kan kita malu kemana-mana. Aduh. Wah. Jangan tatat ya, jangan tatat sebelah kiri. Kan sebelah kiri malaikat nanti. Yang jelek jadi, aduh sebentar jangan tatat dulu. Jangan. Di sini ada, di sini ada. Percaya cuma sama malaikat Israel ini susahnya. Ya kan? Nah, karena buktinya udah banyak. Malaikat dikira cuma satu, malaikat Israel. Malaikat Jibril pun masih ada mulai zaman dulu, mulai zaman Rasulullah, mulai zaman Nabi Adam ada sampai sekarang. Tinggal butuh kita keimanan saja. Malaikat rahmah. Seperti sekarang ini malaikat rahmah turun bersama kita. Malaikat rahmah. Malaikat rahmah turun bersama kita di satu tempat, di satu majlis, dan di situ baca Al-Quran, di situ dikaji Al-Quran. Maka malaikat akan berjubel-jubel berkumpul mengelilingi sampai memenuhi langit bumi penuh dengan para malaikat. Ada malaikat itu berita dari Rasulullah SAW. Iman kita kepada malaikat. Makanya di situ ada rahmat Allah. Ghasyat umur rahmat kita kumpul gini, rahmat Allah datang nih, penyakit hilang. Kita harus yakin lah. Yang bikin penyakit Allah. Malaikat tuh makhluknya Allah. Masa penyakit tuh dia tak malu sama yang bikin? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan harus ada keyakinan seperti itu. Ini tawakalnya kadang-kadang sama makhluk. Salah. Sama Allah Subhanahu Wa Taala justru ditunjukkan bahwa kau tawakal ke situ tuh salah. Tawakal ikhtiar boleh, tapi jangan bertawakal terhadap ikhtiarnya. Nah, kita orang beriman tidak begitu. Kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.